penegasan di peraturan ini tentang zakat fitrah. Ya. Biasa atau sering terjadi, begini dulu ceritanya. Pengelolaan zakat fitrah itu sudah menjadi kearifan lokal kita, bahwa imam-imam masjid yang mengumpulkan, imam masjid yang mengumpulkan dan sekaligus mendistribusikan kepada yang berhak di wilayah masjid itu. Oleh karena itu, mungkin di dalam peraturan ini, karena yang diatur di sini adalah objek zakat adalah zakat mal dan zakat fitrah, maka mungkin perlu juga ada penegasannya dalam aturan ini, bahwa pengelola zakat fitrah itu, artinya ada ketegasan ini memang adalah imam yang tentu koordinatornya atau yang mengkoordinir adalah UPZ kecamatan atau Basnas misalnya. Hubungannya yang apa tadi yang disampaikan terkait dengan sanksi, karena sering juga ada, ya tidak semuanya tapi sering ada, bukan imam tapi pengurus masjid mengambil alih. Inilah sehingga perlu ada penegasan di dalam aturan ini, ataukah misalnya minimal kalau tidak di dalam aturan ini, mungkin misalnya bisa dibahasakan bahwa peraturan, apakah melalui peraturan ketua Basnas ataukah memang langsung di peraturan ini ditegaskan, supaya apa tadi yang disampaikan pengantar dari ketua, supaya ada perlindungan dari pengelola. Ya, kadang imam-imam itu yang diberi kewenangan untuk mengelola tidak bisa apa-apa kalau pengurus masjid mau ambil alih. Masih ada sering begitu. Oleh karenanya perlu ada penegasan di dalam ini. Kemudian yang kedua, zakat mal, ya, apalagi ini hampir Ramadan, terkadang juga terjadi itu zakat mal dari masyarakat tidak melalui UPZ atau Basnas yang ada yang telah dibentuk, tapi langsung ke masjid itu, bahkan diumumkan bersama dengan uang celengan. Alhamdulillah malam ini ada uang zakat masuk. Ya, saya tidak tahu lagi dikemanakan itu uang zakat. Ini mungkin perlu ada penegasan juga di dalam peraturan ini yang terkait ini. Kemudian yang ketiga, ada juga hubungannya tadi yang disampaikan tentang sanksi ini adalah las lembaga amil zakat yang beroperasi, karena di sini dikatakan bahwa las berskala provinsi hanya dapat membuka satu perwakilan di wilayah daerah. Izin membuka perwakilan las sebagaimana dimaksud ayat 1 ini dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Kantor Kementerian Agama Daerah dengan melampirkan 1 sampai D ini. Nah, bagi las ini yang belum mendapat ini tapi sudah beroperasi, saya kira perlu ada, ya, bagaimanalah mengadvokasi ini yang seperti las ini yang beroperasi, supaya izinnya dulu ini yang karena ketika belum ada berarti tidak jelas juga siapa sasarannya atau mustahiknya, karena mesti ada daftar-daftar mustahik yang disampaikan ketika mengajukan izin. Sekira itu perlu penegasan dalam ini. Sekira itulah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Adi Darwis. Lagi-lagi ini adalah berdasarkan pengalaman yang dialami di lapangan, sehingga dipandang perlu diakomodir dalam ramperda ini, dan ini akan kita diskusikan. Jadi baik, untuk sementara ada 3 pembicara. Yang pertama dari Pak Haji Kasnia tadi terkait dengan judul daripada rancangan peraturan daerah ini. Secara otomatis nanti seketika nantinya menjadi pertimbangan bersama diskusi kita, kemudian bersama Bapak Perda dan tim penyusun,
bahwa selayaknya judul ini kita rubah, maka dengan sendirinya tentu naskah akademik juga akan kita revisi seperti itu. Ya, karena bagaimanapun juga ketika judul itu berubah berarti bertentangan dengan naskah akademik yang ada, seperti itu. Tapi nanti akan dijelaskan oleh Pak Doktor. Kemudian di ketentuan umum di poin 7 diharapkan ada sistematika penyusunan, penulisan, dan saya kira benar dan akan nanti dilakukan diskusi dan diperbaiki. Pasal 4 ya yang ditambahkan adalah terkait impak dan sedekah, bukan cuma zakat saja. Yang keempat adalah pasal 15 yaitu potensi zakat dari jumlah penduduk 226.000 jiwa, penduduk muslim 223.092 jiwa, dan potensi terbesar itu ada pada ASN yaitu sekitar 5.640 orang, yaitu 2,27%. Kemudian pejabat, dalam hal ini pejabat fungsional ada 3.000 lebih. Kemudian data penduduk miskin yang ada di Basnas adalah sekitar 37,834 atau 16%. Ya, ini barangkali perlu dicantumkan menurut pertimbangan Bapak Haji Kasniadi. Kemudian dari Pak Darwis, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Meriwawo, di poin 6.14 ada double penulisan dan saya sudah cek benar ya, dan saya kira satu akan dihilangkan. Kemudian pasal 15 terkait dengan penghasilan kena pajak, minta diuraikan, dijelaskan seperti apa. Kemudian pasal 16 terkait penegasan lembaga, ya ini lembaga yang melakukan pendistribusian zakat ini, ya supaya lebih jelas. Kemudian terkait dengan larangan, ya larangan ini bagi pejabat yang berwenang juga ditambahkan, yaitu langsung saja diperjelas bahwa pejabat yang berwenang itu dimaksud adalah Basnas, karena Basnaslah yang telah menerima sebuah pendelegasian oleh pejabat, oleh pemerintah, dalam ini Kementerian Agama. Kemudian sanksi diberikan kepada dua hal, yaitu pengelola dan ketika ada penyelewengan dan yang bukan pengelola. Kemudian dari Pak Andi Darwis, zakat fitrah, ya betul, kearifan lokal kita, ya ini juga patut dihargai, dan selama ini memang itu yang dilakukan dan alhamdulillah berjalan dengan baik, itu bahwa pengumpulan dan pendistribusian zakat fitrah itu dilakukan oleh imam-imam masjid, dan imam masjid itu sendiri yang mendistribusikan di wilayah masjidnya masing-masing, karena secara otomatis lebih mengetahui siapa yang berhak menerima dari sasaran itu. Memohon supaya dipertimbangkan untuk dimasukkan dan supaya ada ketegasan di dalam rancangan peraturan daerah ini, sehingga tidak rancu dalam pelaksanaan di lapangan nanti dan tidak mengabaikan daripada imam masjid itu. Ya, saya kira itu. Kemudian ya tentu dalam pelaksanaan tetap dikoordinir oleh Basnas. Kemudian ada bukan imam, ya benar sekarang terjadi dan pernah terjadi, ya terkadang ada pengurus masjid merasa otoriter, merasa dia menguasai di situ, sehingga mengambil alih pengumpulan dan pendistribusian zakat ini. Ini yang dimaksudkan barangkali tidak berhak untuk melakukan pengumpulan dan pendistribusian, sehingga perlu dipertegas, diatur kewenangan tugas-tugas di dalam perda ini. Kemudian terkait dengan zakat mal, ada yang langsung mengumumkan, disampaikan bahwa telah masuk ini, tapi pendistribusiannya, pemanfaatannya kita tidak ketahui. Ya, ini juga harus perlu diperjelas, ya seperti apa pengumpulannya ini, kemana, dan siapa yang berhak mendistribusikan. Ya, saya kira itu. Kemudian last tadi yang harus mendapatkan rekomendasi, tapi sudah ada juga yang beroperasi tapi belum mendapatkan rekomendasi. Ya, saya kira itu, dan juga tidak jelas sasarannya siapa yang diberikan. Ya, saya kira ini semua yang akan kita diskusikan, dan untuk lebih jelasnya mungkin Pak Dokter bisa memberikan penjelasan terkait dari tiga pembicara ini. Disilakan, Pak. Ya, baik Pak Ketua. Yang pertama Pak Kasniadi, Pak, ya. Oke, walaupun tadi Pak Ketua sudah menyampaikan bahwa kita akan bahas perdanya ini, tapi kalau Bapak berkenan ya memberikan catatan Bapak untuk pengayaan naskah akademiknya, kami sangat senang sekali, Pak. Ya, terutama tentunya
terkait dengan data yang Bapak miliki menyangkut potensi yang akan bisa dikelola oleh Basnas daerah. Ya. Nanti bisa menyerahkan sebentar kepada saya, Pak. Terima kasih, Pak. Itu yang terkait dengan data potensi itu. Nah, kemudian mengenai judul, ya, semuanya tadi dikemukakan oleh Pak Ketua Bapem, masukan Bapak ini sangat bagus. Ya, karena memang kalau Bapak dan Ibu membaca substansi atau konten dari Perda ini tidak dalam kapasitas sebenarnya dalam artian sama dengan pengelolaan yang dimaksud di dalam undang-undang. Nah, sehingga ini menjadi bahan nanti diskusi tim, Pak, ya, sangat bagus usulan Bapak penguatan kelembagaan Basnas, ya. Hanya tadi juga sempat bicara dengan anggota Bapem dan Ketua bahwa kalau kita langsung menekankan bahwa penguatannya itu ke kelembagaan Basnas, padahal di dalam pengaturan ini juga bukan hanya Basnas yang mau dikuatkan, tetapi LAS seperti yang Bapak kemukakan. LAS-nya ini perlu juga dikuatkan dengan keinginan melakukan advokasi dan edukasi, karena di sini juga sering ada bermasalah. Seperti Bapak katakan, mereka sudah memungut tapi belum resmi, ya, LAS-nya. Ya, sebenarnya kalau mau dikatakan ini belum LAS, Pak, karena ilegal gitu. Tidak ada nama lembaganya karena belum ditetapkan lembaga apa ini. Karena kalau nanti ditetapkan namanya atau lembaganya, kalau ada izinnya disetujui oleh Kementerian Agama, karena seperti tadi syarat-syarat yang harus dipenuhi. Jadi kalau mengaku LAS, ini sebenarnya LAS ilegal gitu. Nah, seperti itu. Nah, itu tugasnya lah Bapak-Bapak yang ada di Basnas mengadvokasi dan mengedukasi mereka. Ya, malah ke depan mungkin salah satu ada bidang Bapak mau di tempat kantor Bapak itu menyiapkan klinik coaching, gitu, Pak. Lembaga-lembaga yang mungkin ada masyarakat yang ingin berperan serta tapi tidak tahu, bisa datang di sana untuk mendapatkan penjelasan gitu. Ya, dari beberapa juga yang saya dapatkan, Pak, di beberapa daerah lain. Mohon maaf kepada Bapak Basnas, sering saya mengatakan kadang-kadang kalau kita melihat Basnas daerah itu agak ketinggalan dengan LAS. Mohon maaf, Pak. Kenapa? LAS itu sangat kreatif. Mereka malah rata-rata punya aplikasi yang menarik macam-macam. Nah, sehingga masyarakat lebih tertarik langsung menyetorkan zakatnya atau ya lainnya untuk diberikan kepada umat. Nah, ini mungkin menjadi tantangan ke depan Basnas untuk juga mengalokasikan anggaran khusus untuk itu, membuat suatu aplikasi-aplikasi yang menarik gitu, Pak. Salah satunya misalnya musakinya tidak perlu datang kan, Pak, ke tempat Bapak. Mereka tinggal membuka aplikasi Basnas daerah gini. Wah, ini mana? Saya tinggal mereka kirim ke sana, jadi seperti yang Bapak sarankan tadi, nomor rekening itu pasti tercantum di web Bapak kan gitu. Mau mengirim ada kan di situ. Malah pakai aplikasi dengan terkoneksi SMS banking gitu, itu sudah langsung gitu, Pak. Yang seperti keinginan Bapak kolaborasi dengan perbankan. Nah, ini paling gampang kan seperti itu. Misalnya nanti ke depan gitu, Pak. Ya, karena terkait yang Bapak sarankan dengan perbankan, ini mungkin perlu nanti kami diskusikan, Pak. Karena mengatur perbankan itu sebenarnya tidak mudah, Pak. Karena mereka punya aturan yang harus tunduk pada peraturan OJK. Misalnya Bapak menginginkan memungut perbankan, tidak bisa, Pak. PNS saja, Pak, mau dipungut misalnya apanya gitu, tidak boleh karena uangnya sudah ada di bank. Bambu Sulselbar. Tidak bisa gitu. Kalau ada pemerintah daerah misalnya ada sesuatu tungkannya apa mau dipotong, agak tidak mau perbankan, Pak, mengikuti itu. Kecuali Bapak membuat suatu perjanjian kerjasama. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kemudian zakat mal, ya nanti kami lihat, Pak, apa nanti dibagi dua urutannya juga memang baru kami lihat, tapi tadi di paparan saya sudah urut gitu, Pak, sesuai dengan anunya. Ya. Nah, untuk
Yang lain-lainnya Pak, itu masukan Bapak bagus, kami nanti lihat, karena prinsipnya Bapak dan Ibu di Perda itu Pak tidak boleh terlalu teknis mengatur. Kalau dia mulai masuk ke wilayah teknis, maka nanti akan kita atur dalam peraturan bupati, atau malah memberikan suatu pengaturan bahwa itu diatur oleh Basnas daerah sendiri. Kalau sudah sangat teknis gitu Pak, itu ranahnya Basnas daerah, seperti itu. Nah kemudian dari Pak Darwis, Kemenak, PKP-nya, ya nanti mungkin kami coba lakukan pengayaan ini Pak. Nah kemudian berikutnya di pasal 16 ayat 1 Basnas ya dipertegas di sini. Kemudian nah di pasal 21 ayat 2 Pak, yang Bapak memberikan masukan terkait dengan larangan ini di ayat 2-nya, ini tidak kami berikan. Mengapa tidak memberikan sini bahwa tanpa izin dari Basnas? Karena untuk pembentukan amil zakat itu kan bukan ranahnya kewenangan Basnas Pak. Kalau Bapak coba, mohon maaf, memang cermati narasinya ini, dikatakan setiap orang dilarang dengan sengaja bertindak selaku amil zakat. Jadi dia seolah-olah amil zakat, memungut, kan bukan Bapak yang harus. Artinya bahwa dia tidak bisa menjadi amil zakat kalau belum dapat izin dari pejabat berwenang. Itu maksudnya Pak. Jadi bukan kaitannya dengan bahwa ini yang mengumpulkan, tidak. Dia seolah-olah bertindak yang seperti tadi sampaikan Bapak, ini belum resmi Pak. Itu yang di sini diatur, dilarang bertindak selaku amil, bukan amil, tapi dia mengaku bahwa saya amil zakat, maka saya boleh menerima mengumpul. Padahal mestinya kalau mau menjadi amil harus ada izin dari pejabat yang berwenang. Makanya tidak dibuatkan langsung menyebut Basnas gitu Pak. Jadi siapa-siapa saja pejabat yang berwenang mengeluarkan izin untuk lembaga-lembaga yang akan membantu Basnas, itulah yang dimaksudkan Pak. Seperti itu. Nah kemudian Pak Darwis, imam masjid mengumpulkan zakat fitrah kemudian membagi, yang di pasal ini Pak, yang sama ini di pasal 21 ayat 2 itu dilarang. Nah sekali lagi bahwa inilah nanti tugasnya Bapak ke depan, kalau perda ini sudah dibentuk, harus memang banyak intens turun khususnya ke masjid-masjid Pak, melakukan edukasi gitu. Nah kalau memang lebih supaya aman gampang Bapak kontrol, sebaiknya yang di tingkat masjid itu Bapak bikin saja UPZ-nya supaya jelas gampang kontrol. Bapak juga bisa mewajibkan dia membuat laporan. Nah, misalnya gitu kan, daripada dia liar Pak gitu, tidak jelas seperti yang Bapak kemukakan, ngumpul-ngumpul sendiri ya, lebih bagus dia terdaftar kan gitu Pak, supaya dia juga ada merasa bahwa oh, kami ini juga diberi amanah oleh Basnas daerah. Nah seperti itu. Semakin banyak UPZ di masjid kan semakin bagus Pak gitu kan ya, nanti membantu. Tinggal apakah di dalam di Perda ini kan juga diatur Pak mengenai apa alokasinya untuk mendapatkan sesuatu gitu, itu nanti diatur lebih lanjut di peraturan Basnas sebagai misalnya insentif. Ya saya kira itu sudah saya jawab. Kalau masih ada tertinggal nanti bisa lanjut Bapak menyampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Pak Doktor atas penjelasan dari 3 pembicara tadi. Jadi terus terang kami ingin sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa rancangan perda tentang ini sudah 2 tahun diusulkan oleh teman-teman di DPRD. Baru kali ini lolos di Badan Pembentukan Peraturan Daerah, sehingga baru ya, karena begitu semangatnya teman-teman sehingga dia tidak berhenti untuk mengusulkan, sehingga bisa diterima, bisa meyakinkan bersama bahwa ini bisa dilanjutkan untuk diproses. Jadi terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah memberikan masukan dan sarannya. Tadi juga sudah dijawab oleh Pak Doktor. Mungkin masih ada yang perlu dipertanyakan, saya memberikan kesempatan. Ya, silakan Bapak staf ahli bidang hukum Bupati
Bapak Ustaz kita, disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua Perda yang saya hormati, narasumber dan Kabah Hukum, Basnas, para camat, desa, lurah yang sama saya hormati. Alhamdulillah apa yang disampaikan tadi oleh Ustaz Darwis sebenarnya memang kenyataannya begitu. Saya sendiri mantan ketua Bascam 3 periode. Ya, jadi ini saya lepas dulu sebagai staf ahli hukum. Saya pengalaman dulu jadi itu begitu sulitnya karena masyarakat sudah mengakar apa yang disampaikan tadi oleh Andi Darwis bahwa imam-imam itu langsung selesai di masjidnya, selesai. Maunya di situ tidak ada yang naik, tidak ada yang selesai. Pokoknya habis dikumpulkan zakatnya, bagi, selesai. Maunya seperti itu. Jadi saya pelan-pelan selama 9 tahun. Nah ternyata ini saran kepada pengurus Basnas, yang terbaik itu nanti ini kan perda nanti ada perbuknya lagi secara teknis lagi seperti yang disebutkan tadi Pak Ustaz Darwis, itu nanti teknisnya lagi ke perbuk nanti. Ya, ini perda dulu, kita bersifat umum saja dulu. Nah, ini saran kepada Basnas sesuai dengan pengalaman yang saya alami ini, bahwa masyarakat lebih senang itu kalau diantarkan itu. Ya, jangan dikumpul, panggil, berkumpul baru diberikan haknya. Dikunjungi rumahnya satu-satu. Itu terasa enak. Ya, dikasih 500.000, dia bayar 100, jadi sisa 400. Ya dikantongi, tapi hura-hura saja, acara-acara besar-besar, banyak orang datang, uang zakat dipakai lagi di situ. Ini yang operasionalnya, tolong operasionalnya ditindis. Ya, tapi open kesejahteraannya ke mustahik yang menerima itu. Jadi jangan lebih besar biaya operasionalnya daripada biaya yang diterima penduduk miskin mustahik. Karena kita ini mau mengentaskan kemiskinan. Jadi semakin sedikit operasional semakin bagus. Ya. Semakin tidak diketahui orang, malah kalau dari segi agama kan semakin bagus. Ya. Rasul mengatakan tangan kanan memberi, jangan diketahui tangan kiri. Ya. Itu sebenarnya. Tapi karena kita ini sudah ada istilah, ada aturan, ada undang-undang, ya oke, dibentuklah tim seperti ini. Cuma nanti betul-betul kalau bisa ada tim masing-masing 8 kecamatan ada timnya, itu nanti kalau mau distribusikan zakatnya silahkan. Dan supaya tidak ini imam-imam masjid diangkatlah sebagai UPZ, ya, bantu supaya ada fungsinya juga. Ya mohon maaf, anggota DPR saja kalau misalnya biasa dulu di kursi ini langsung tidak terpilih kan kurang enak. Sama imam yang biasanya mengelola langsung tidak, ya kan, langsung terasa. Ya, nah cuma satu hal yang baik di badan kita kalau tidak ada, yaitu utang. Itu bain dengan kuda gak kita pemenyai sedih. Ya sisa makalale mana. Ini saran saya. Kemudian ini berbicara masalah saya di staf ahli hukum lagi. Mari kita godok ini, jangan terlalu kita persoalkan judulnya apanya. Yang penting bagaimana perda ini bisa jadi, kemudian nanti teknisnya dengan perbu, kemudian kita laksanakan dengan penguasa yang baik. Itu saja intinya. Saya kira Ketua Basnas sekarang orang muda sekali. Ada juga Pak Haji Kasniadi selaku penasehat di dalamnya itu. Saya kira sudah lengkap sekali ini kepengurusan Basnas sekarang ini. Energiknya luar biasa ketuanya. Ada lagi orang ahli yang sudah lama di fungsional, ya, pejabat, kemudian dia masuk menjadi penasehat. Ada tim di situ. Alhamdulillah. Ini nanti insya Allah mudah-mudahan nanti setelah terbitnya perda dan disusul dengan perbu, insya Allah kita kawal terus. Mudah-mudahan di Sopeng ini tahun ketiga. Jadi jangan dulu pertama, kedua, ya jangan langsung memaksakan kehendak. Tahun ketiga nanti periode berikutnya lagi baru kita oke. Saya kira sudah masuknya aspal hot smith kalau itu nanti. Iya, kalau sekarang kan kita baru napi campur-campur ya Allah. Fairo imangnya kasih apa yang dikatakan tadi Andi Darwis. Iya. Langsung akafurul indrono tuh.
Karena biasanya ini apa yang disampaikan masuk zakatnya, itu tidak diketahui kemana zakatnya. Artinya kata kasarnya dia kayak yang ngambil. Kata kasarnya. Saya dilihat aja ada orang kaya, anaknya Jisai mengatakan, Ustaz, ada zakat malku ini, setiap saya panen 3 miliar hasil sawaku. Ini Jisai, anak Jisai. Saya hitung-hitung ini ada sekian, tapi saya cuma sampaikan ke bahwa saya sudah bagi-bagi. Saya tidak mau setor sama kita. Saya bilang yang penting kita keluarkan zakatnya, lepas dosa kepada Allah. Tidak, bukan saya lepas dosa sama saya. Yang penting alhamdulillah Anda sudah menghitung sendiri dan sudah menerapkan di sana, alhamdulillah. Tapi alangkah baiknya seandainya Anda setor sama saya. Dibilang apa? Alhamdulillah kalau saya dapat juga. Karena saya amil. Dia bilang kalau begitu saya setor sama kita. Alhamdulillah. Jadi memes saja begitu, alhamdulillah. Saya kira demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya aku guru itu sedih mah bicara mah teman-teman itu sedih. Ya luar biasa. Ya saya kira dari Bapak Staf Ahli Bupati tadi ini ya berbagi pengalaman juga ya telah disampaikan dan pada prinsipnya mendukung apa yang disampaikan oleh pembicara terdahulu, menguatkan apa yang telah disampaikan. Jadi memang keberadaan imam masjid ini patut kita hargai, karena imam masjid ini juga merupakan panutan di wilayah itu. Ya bagaimanapun juga namanya imam yang setiap hari mendoakan kita, tetap kita harus hargai. Tadi sudah ada solusi disampaikan bahwa kita minimal kita angkat sebagai UPZ. Saya kira seperti itu. Nanti saya kira itu domainnya Basnas yang itu. Ya, saya kira sudah disampaikan Pak Dokter juga tadi. Ya, saya kira hal-hal yang disampaikan Pak Staf Ahli tadi akan menjadi risalah rapat pada sore hari ini juga. Mungkin masih ada yang lain. Silakan kembali Pak Haji Kasniadi. Silakan Pak. Saya tambahkan, Bapak Ketua yang kami hormati, di awal tadi saya lupa menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya. Panang-panang kayak godok ya peraturan Perda. Kebetulan kami terpilih 5 orang, 1 sakit, ada di rumah sakit Wahidin sekarang 1, Pak Haji Rasid. Kita doakan mudah-mudahan cepat sembuh. Jadi terima kasih Pak Ketua, Bapak anggota DPR yang terhormat, Bapak Hukum, narasumber kita. Masih tujuangi ini pengurus di Godok Perda Zakat. Yang kedua, saya lupa juga sampaikan pasal 14 ayat 1. Mungkin ada kaitannya tadi dengan yang disampaikan Pak Ustaz. Biaya operasional Basnas daerah dibebankan pada APBD dan hak amil. Antara lain pada ayat 2 itu hak keuangan pimpinan Basnas daerah, biaya administrasi umum dan biaya sosialisasi dan koordinasi. Saya berdoa mudah-mudahan Perda ini cepat. Kalau bisa tahun depan itu sudah ada realisasi. Ya sayang APBD kita sudah rancangannya sudah dibicarakan tahun 2023. Nah kalau ini cepat mungkin melalui nanti perubahan itu bisa dibicarakan, karena terus terang kami ini tidak digaji apa-apa kecuali hak amil itu. Nah berapa saja hak amilnya ya tidak cukup untuk membiayai operasional. Jadi kami berharap Bapak pimpinan anggota DPR yang terhormat bisa nanti memberikan pertimbangan 2023 sudah bisa di ini. Terus yang kedua, saya mau menyampaikan unek-unek kami dari pimpinan Basnas. Sejak bulan 11 2021 yang kemarin itu sampai sekarang kami giat melakukan sosialisasi. Nah yang pertama memang kita dapatkan umat Islam kita masih banyak yang tidak paham. Yang dipaham zakat itu hanya zakat fitrah, yang zakat mal itu tidak dipaham. Banyak orang yang
banyak umat kita yang punya emas sekian ratus gram, ya. Petani kita sekian kilo didapat dalam satu panen, tapi dia tidak tahu, mereka tidak tahu, mereka tidak paham bahwa ternyata hasil panen padi di sawah itu setelah melebihi haulnya, maaf, jadi seperti itu yang terjadi. Jadi banyak sekali. Tadi saya sudah sampaikan data. Jadi memang. Yang kedua, banyak orang sudah ada yang tahu, tapi enggan mengeluarkan zakatnya sama kita. Ya norma kade magalawin asok ini langsung berangnya ke mustahik. Padahal dengan Basnas sekarang itu diupayakan optimalisasi pengelolaan zakatnya itu betul-betul berdaya guna dan berhasil guna. Jadi seperti itu. Jadi memang, jadi saya biasa katakan sama teman-teman ini tidak mudah tidak mudah membalik tangan mengelola zakat di Sopeng ini, karena seperti itu. Nah, alhamdulillah kita sudah bahas ramperdanya, mudah-mudahan ini cepat. Kalau bisa ya tahun ini selesai, ya kita bisa berjalan dengan regulasi yang ada di Sopeng ini, dan mudah-mudahan masyarakat kita ya seperti itu. Nah, apa yang kami lakukan sekarang untuk mengantisipasi hal-hal yang disampaikan tadi itu, memang banyak masjid yang tidak menyetor langsung. Nah, sekarang langkah kami di Basnas itu, kami sudah rapat manggil kepala KUA se-Kabupaten Sopeng untuk membicarakan itu. Dan itu nanti akan ditunjuk setiap masjid yang punya hak untuk menerima zakat. Jadi Basnas akan mengeluarkan satu keputusan sesuai dengan usulan UPZ kecamatan untuk ditetapkan siapa yang ditetapkan sebagai amil zakat di masjid itu, supaya tidak terjadi lagi seperti itu. Jadi kami sudah melangkah lebih awal, dan mudah-mudahan ini bisa mengurangi apa yang terjadi selama ini. Ya, karena memang seperti itulah kenyataannya. Jadi tidak mudah memang. Nah, saya kira itu tambahan dari kami. Mudah-mudahan saya berdoa dengan teman-teman, mudah-mudahan Ramperda ini cepat bisa diselesaikan, ditetapkan sebagai Perda Kabupaten Sopeng. Kira demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Haji Kasniadi, guru kita ini. Terima kasih apresiasinya, dan tentu juga ini merupakan wujud kecintaan kami kepada Basnas Kabupaten Sopeng yang akhir-akhir ini sejak tadi lantik betul-betul dia kebut kerjanya, ya. Jadi ini respon kami di DPRD melihat ini bahwa betul-betul perlu kita ada penguatan, termasuk yang disampaikan tadi di pasal 14 itu adalah bentuk penguatan oleh pemerintah daerah nantinya. Ya, ada semacam biaya operasional dan lain sebagainya, dan kita berdoa bersama mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita bisa kerja-kerja ini perda kita, di samping juga mendapatkan pahala insyaallah, mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, insyaallah dalam waktu yang tidak terlalu lama, mudah-mudahan 2023 sudah bisa di agenda 2022 ini, karena target kita ini kan Bapemperda 2022, berarti 2022 akan ditetapkan ini perda ini rencana kita. Dan kami tadi sudah bincang-bincang juga dan ke persidangan bahwa sedapat mungkin masa sidang ketiga ini April Mei sudah masuk ini menjadi pembahasan. Ya, dan saya dari 3 rancangan perda ini termasuk ini yang dibahas pertama, yaitu rancangan perda tentang pengelolaan zakat dan pertanian organik. Ya, itu tadi. Jadi saya kira itu, terima kasih. Dan ya, jadi sekali lagi saya sampaikan apresiasi kepada Basnas dan menitipkan juga kita semua agar imam-imam masjid ini magaloto tuku matarimis kah, ya kita imange wita macotoni kasih tapalongis kakak wae liweran nuna wita. Ya, jadi itu bentuk penghargaan asal semua judulnya.
Ya, saya kira itu Pak. Jadi tetap kita silakan Pak Samsudin dari Bapemperda, ada yang ditambahkan, disilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ketua Bapemperda serta teman-teman semua anggota Bapemperda, tim penyusun yang kesemuanya kami hormati, serta peserta konsultasi publik yang kesemuanya kami hormati dan insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini saya cuma ingin menyampaikan, mempertegas kembali kepada kita semua bahwa tentu tadi misalnya dari peserta alhamdulillah mendapat respon positif, dan saya kira kita semua komitmen untuk mendorong secepatnya Ramperda ini bisa ditetapkan jadi perda. Dan tentu juga kami dari Bapemperda tiada bosan-bosannya juga mengucapkan banyak terima kasih atas saran dan pandangannya, termasuk beberapa mungkin kalau ada hal-hal yang mungkin belum masuk dalam muatan Ramperda ini, itu menjadi catatan bagi kami dalam rangka penyempurnaannya. Apalagi Bapak narasumber sudah hadir juga, tentu sudah memikirkan dengan baik terkait masalah sinkronisasi dan harmonisasi terkait masalah produk hukum daerah ini. Yang saya ingin sampaikan kepada kita semua, saya terus terang Pak Kabak Hukum, saya dari awal tadi mencermati pandangan-pandangan kita, terutama dalam hal terkait masalah Ramperda ini. Karena dari awal kita sudah mengetahui bahwa sebenarnya ada sedikit tantangan-tantangan tersendiri, dalam artian kita harus menyelesaikan regulasi yang ada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena 3 Ramperda inisiatif ini dari awal menurut hemat kami dari Ramperda bahwa pertama, kalau sistem pertanian organik itu tidak menjadi masalah, karena jelas dalam Undang-Undang 23 itu memang menjadi kewenangan pemerintah daerah, seperti itu. Begitu juga Ramperda terkait masalah ketertiban umum, ketentraman dan perlindungan masyarakat, itu tidak menjadi masalah. Dalam regulasi yang ada itu sama sekali kita tidak punya tantangan. Tetapi dari awal ini untuk Ramperda tentang pengelolaan zakat, jangankan di dalam forum ini, pada waktu saja pengusulan kemarin itu kita sudah berdiskusi panjang. Dalam artian ada juga berpandangan bahwa sama sekali tidak bisa dijadikan sebagai perda. Tetapi kami juga alhamdulillah dari beberapa anggota DPR, termasuk kami dari Bapemperda, kami juga memberikan argumentasi bahwa sama sekali untuk pengelolaan zakat ini, untuk perda ini, rancangan Ramperda ini, itu tidak ingin mencampuri sesuai kewenangan syariat. Seperti itu. Kami tidak ada maksud untuk itu. Makanya tadi kita berpikir supaya titik fokusnya adalah penguatan kelembagaan. Berterima kasih tadi juga dari Basnas, tentu juga dari peserta lain, bahwa pengurus Basnas bahwa ini dipikirkan judulnya. Kenapa kami merespon ini? Saya sama Pak Kabak waktu itu pada waktu di Makassar, ketika ada pertemuan Bapemperda dengan bagian hukum, saya sudah laporkan juga sama ketua Bapemperda bahwa sebenarnya memang ada juga beberapa daerah curhat terkait masalah pengelolaan zakat. Saya sampaikan kepada kita semua, termasuk Pangkep kemarin itu tidak lolos dari fasilitasi di gubernuran. Kenapa? Karena terkait masalah judul. Oleh karena itu, pada kesempatan ini terima kasih banyak. Saya kira tim penyusun juga kita akan diskusikan bersama nanti secara internal juga Bapemperda, dan saya kira pemerintah daerah, baik nanti bagian Kesra maupun bagian hukum dan semua elemen yang terkait, bisa betul-betul mempertimbangkan, memberikan pandangan umumnya terkait ini supaya betul-betul bisa nanti lolos dalam verifikasi. Salah satu
hal yang paling penting perlu diperhatikan, dicermati adalah terkait masalah betul-betul muatan dari Ramperda ini supaya tidak bertentangan dengan kewenangan pemerintah pusat. Seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya juga ingin sampaikan kepada kita semua, teman-teman DPRD ini menginisiasi ini karena latar belakangnya bahwa sebenarnya sangat potensial. Kalau misalnya kita mengacu ke kabupaten tetangga, kalau saya tidak salah informasi selalu saya sampaikan bahwa untuk saat ini data terkininya itu adalah baru itu bisa merealisasikan tahun 2021 kemarin itu sekitar 17 miliar. 15 miliar zakat mal, kemudian zakat fitrah sekitar 5 miliar. Apa tadi yang disampaikan oleh pengurus Basnas bahwa harus betul-betul kita mengidentifikasi. Makanya potensi ASN ini juga memang sangat penting untuk betul-betul kita cermati juga. Karena ketika berhasil potensi ASN ini, supaya sadar zakat, yakin dan percaya, menurut saya hampir 50% keberhasilannya nanti untuk Basnas termasuk Perda ini. Ketika ditetapkan jadi Perda, insya Allah itu hampir kalau bahasa saya hampir kita bisa sukses dalam hal pendaganggunaan zakat. Apalagi potensi-potensi termasuk mungkin pertanian, apa salahnya juga kita mungkin bisa misalnya kerjasama dengan beberapa penyuluh atau kalau kelompok tani bisa mengidentifikasi potensi zakatnya itu. Saya kira seperti itu, Bapak Ketua Bapemperda. Kepada semua peserta saya cuma ingatkan bahwa tolong betul-betul dipahami bahwa kita kawal bersama, tetapi harus juga memaklumi bahwa ada hal-hal yang betul-betul harus disinkronkan dan harus diharmonisasikan dengan aturan yang lebih tinggi juga supaya bisa lolos dari fasilitasi untuk menjadi peraturan daerah. Demikian, kasih banyak. Wabillahi taufiq wassadaq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syamsuddin, Wakil Ketua Bapemperda, atas berbagai masukan dan pertimbangan. Jadi seperti itu Bapak dan Ibu hadirin sekalian, perjalanan sehingga Ramperda ini bisa menjadi inisiasi DPRD. Luar biasa. Ya, luar biasa perjalanannya, tantangannya luar biasa. Tapi insya Allah dengan nawati yang baik, insya Allah Tuhan selalu menyertai kita. Dan tentu terima kasih kembali kami sampaikan ya kerja-kerja Basnas, termasuk Pak Ketua Basnas Pak Saturi, Pak Ki Muda, ya dia juga penceramah, ya biasa tahu ini na sepi-sepi reta cede, ya aku nasihat-nasihat pernikahan, ya mengingatkan juga pengantin baru siapa tahu nanti ya ada hartanya ya disisihkanlah seperti itu. Saya kira bentuk-bentuk seperti itu yang patut kita apresiasi kerja-kerjanya. Iya. Sehingga insya Allah mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Syamsuddin tadi itu nanti akan kita sinkronkan bersama, lakukan pengharmonisasian, dan saya kira Pak Dokter tadi selaku narasumber bersama-sama kita sebagai tim penyusun nanti akan melakukan berbagai hal, berbagai bentuk model sehingga perda ini betul-betul Ramperda ini akan menjadi perda. Saya kira Pak Kabak Hukum juga nanti akan mencermati semua itu, karena bagaimanapun juga ini kan nanti keputusan bersama antara DPRD dengan pemerintah daerah. Dan setelah kita lakukan pengkajian di internal DPRD ini melalui uji publik ini, sebagaimana disampaikan Pak Kabak Hukum tadi bahwa akan diserahkan kepada pemerintah daerah untuk dilakukan pengkajian, pengharmonisasian. Tentu dengan usulan judul tadi yang disampaikan oleh Basnas, tentu relevansinya nanti akan diuji, akan dilakukan pengkajian oleh tim pengharmonisasian, dan juga tentu Pak Dokter telah mendengarkan sesuai dengan harapan yang disampaikan juga oleh Pak Syamsuddin. Saya kira itu mungkin ada tambahan dari Pak Dokter, silakan. Ya, baik, terima kasih Pak. Ya, saya tertarik yang disampaikan Pak Rasis, ya, terkait pengalaman beliau. Ya, jadi ini benar-benar nanti kita berharap Basnas Kabupaten Sopeng ini sekali lagi
mohon izin Pak dari Basnas, harus kreatif betul Pak. Nah kita tahu yang saya sampaikan tadi bahwa perlu memanfaatkan IT, tapi IT kan juga tidak bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat Pak. Nah kita tahu di daerah Sopeng ini tentu masih banyak, khususnya di pelosok-pelosok belum bisa menjangkau itu. Nah oleh karena juga saya di kesempatan ini, ya, karena siapa tahu tidak ketemu lagi dengan Bapak, menyarankan untuk masyarakat yang gagap teknologi, mungkin izin Pak, Bapak buatkan leaflet yang seperti ini, biasa lipat-lipat gitu. Nah di situ sudah Bapak cantumkan apa yang seperti dimukakan oleh Pak Sestola Gustaf Ali, ya seperti itu, bahwa di dalamnya ada mungkin beberapa sedikit penjelasan edukasi, misalnya bahwa kalau dia bagikan itu zakatnya, ya memang juga itu haknya gitu dia, tapi dia akan lebih efektif, akan lebih berdaya guna kalau dia berikan ke Basnas, karena Basnas akan mendistribusinya pasti tepat sasaran gitu Pak, daya gunanya lebih tinggi. Nah ini yang perlu mungkin dikomunikasikan dengan masyarakat, sehingga nanti para musaki ini bisa dengan baik memahami hal-hal tersebut, apalagi yang petani-petani yang besar gitu Pak, yang seperti dikatakan Pak, ada potensinya besar, dia punya luasan sawah lebih besar gitu. Nah kemudian yang kedua yang sampaikan oleh Pak Wasis Pak, mungkin perlu juga mendapat ada perimbangan bahwa nanti zakatnya ya tidak perlu datang misalnya, sudah teknis atau memang harus datang, tapi yang itu juga Pak yang perlu memang Bapak kunjungi gitu Pak. Ya, mohon izin Pak saya sampaikan di masjid dekat, saya sering beritahu kepada pengurusnya, Pak, sumbangan kami jamaah itu sebenarnya bukan hanya diprioritaskan untuk pembangunan masjid. Kami jamaah itu sangat berharap juga bahwa apa yang kami sumbangkan itu bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Ya, misalnya ada jamaah Bapak tidak datang sudah beberapa hari, mungkin Bapak perlu tengok dia, lihat siapa tahu sakit. Nah ambillah dari sumbangan kami gitu Pak, untuk dia berobat, mungkin tidak bisa berobat. Jadi jangan itu uang kami disimpan sampai merasa hebat kalau mengumumkan saldo kami 50 juta, 100 juta gitu, berarti uang kami ini disimpan-simpan gitu Pak, padahal kami mau menyumbang itu untuk langsung dimanfaatkan. Nah seperti itu misalnya, ini ilustrasi aja kepada Bapak-Bapak. Ya, nah Pak Samsudin, ya itulah Pak, mungkin gambaran ini nanti kepada Bapak semua, khususnya ke Basnas, bahwa inilah kami perlu dukungan Bapak Pak. Oleh karena sekali lagi kami berharap, khususnya saya, nanti Bapak memberikan data potensi itu. Nah, sehingga nanti di dalam pembahasan berikutnya kita bisa mengatakan bahwa potensi ini harus dipegang oleh Basnas daerah, khususnya misalnya ASN. Nanti kami juga coba cari bagaimana Bapak bisa mengakses masuk ke perbankan gitu Pak. Ya, nanti, tapi itu nanti Bapak atur di dalam peraturan Basnas, tidak di dalam Perda ini. Tapi nanti kami bisa memberi gambaran terkait itu. Saya kira itu dari saya sebagai penutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter atas penjelasannya. Jadi waktu sudah menunjukkan pukul 16:27. Tentu juga kita mau sholat asar, tapi toh kalau masih ada yang ingin disampaikan, kami berikan waktu. Jadi pada prinsipnya bahwa kami ingin Basnas ke depan lebih diberdayakan, lebih dikuatkan. Ya, namanya keren, Basnas nasional, tapi operasionalnya saja tidak punya. ya, jadi ini yang kita mau ke depan, bagaimana agar Basnas betul-betul dikuatkan. Jadi tentu dengan rancangan peraturan daerah ini butuh dukungan dari kita semua, nawaitu kita semua, agar bisa menjadi perda. Ya, saya kira itu, dan kami mohon kepada Pak Haji Kasniadi nanti setelah acara ini mungkin bisa datanya Pak bisa disampaikan ke Pak Dokter supaya bisa disinkronkan nanti ke muatan materi ini, ke naskah akademik, kemudian
nanti kan ada penambahan kolosal pasal juga yang telah disampaikan tadi insyaallah, dan semua yang kita bicarakan ini Pak terekam, semua terekam dan insyaallah juga tercatat ya di notulen rapat pada hari ini. Ada sekretariat DPRD dan insyaallah tidak akan kita sia-siakan semua pendapat dan harapan Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin sudah cukup, tidak ada lagi ya. Baik, izinkan kami atas nama pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Sopeng, Sekretariat DPRD menyampaikan ucapan terima kasih, penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Dr. Zainuddin Jaka, SHMH, Bapak Kabak Hukum, Bapak Staf Ahli Bupati Bidang Hukum, Ketua Basnas bersama seluruh jajarannya, para camat ya yang tak jemu-jemunya Pak Kepala Desa Lurah yang selalu setia berada di tempat ini dari 3 rancangan peraturan daerah. Alhamdulillah, terima kasih. Ini berarti bahwa bentuk dukungan pemerintah daerah kepada kita semua ya luar biasa ya, lengkap pada pertemuan kita. Dari 3 rancangan peraturan daerah inisiatif ini, Pak Camat, Pak Lurah, Pak Desa hadir di tempat ini. Teman-teman Bapak Perda, terima kasih semua pihak, dan tentu kami menyampaikan ucapan permohonan maaf yang mendalam bila mana dalam konsultasi uji publik ini ada hal yang kurang berkenan, tutur kata kami semua tidak berkenan, gestur kami, gaya kami memimpin pertemuan ini ada yang kurang berkenan, sekali-kali kiranya mohon dimaafkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat apa yang kita lakukan ini sebagai amal ibadah bagi kita semua, amin. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.